wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Sohabe AMAG. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah model penilaian kelas, Ustadz Farih. Dan tak lupa pula ibu dan bapak kami yang kami cinta sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran hasil evaluasi. Yang pertama, pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi dan cara memanfaatkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi ialah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena menjadi alat ukur utama untuk menilai efektivitas pembelajaran serta memberikan arahan konkret untuk perbaikan. Evaluasi tidak hanya mencakup pengukuran hasil belajar siswa, tetapi juga menilai beberapa aspek yang berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran, termasuk metode pengajaran, pendekatan yang digunakan, serta kesiapan materi pembelajaran. Yaitu ada beberapa alasan mengapa hasil evaluasi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memastikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Cara memanfaatkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi pengembangan siswa maupun pengelolaan proses pembelajaran. Yaitu ada beberapa langkah-langkah pemanfaatannya. Yang pertama, memberikan umpan baik kepada peserta didik. Yang kedua, merancang program remedial dan pengayaan. Yang ketiga, meningkatkan metode dan strategi pengajaran. Yang keempat, menyusun materi yang lebih relevan. Dan yang kelima, membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Dan yang keenam, melakukan perbaikan sistem penilaian. Yang ketujuh, mengembangkan kompetensi pendidik. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan orang tua. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi secara optimal, baik pendidik maupun siswa dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, proses refleksi pelaksanaan evaluasi dan indikator keberhasilan pembelajaran. Di sini berikut tahapan-tahapan dalam proses refleksi pelaksanaan evaluasi. Itu ada 9, yaitu: pertama, pengumpulan data evaluasi. Pada tahap ini, data yang relevan dikumpulkan. Data bisa berupa hasil pengamatan, laporan, kuesioner, wawancara, atau bentuk lain yang telah digunakan dalam evaluasi. Kedua, analisis data. Di sini data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mencari pola atau temuan yang signifikan. Ketiga, identitas kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini setelah analisis data, evaluasi reflektif dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dari proses evaluasi yang telah dilaksanakan serta kelemahan atau hambatan yang dihadapi. Yang keempat, pembelajaran dari proses evaluasi. Tahap refleksi bertujuan untuk memetik pembelajaran dari pelaksanaan evaluasi. Kelima, diskusi dan kolaborasi. Proses ini, refleksi juga dapat melibatkan diskusi atau kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam evaluasi. Misalnya, tim evaluasi, stakeholder, atau pihak yang dievaluasi. Keenam, perencanaan tindak lanjut. Perencanaan ini berdasarkan temuan dan pembelajaran yang diperoleh. Langkah berikutnya adalah merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan. Ini bisa meliputi perubahan dalam metodologi evaluasi, pelatihan tambahan bagi para evaluator, atau penyesuaian dalam aspek operasional. Ketujuh, ada revisi dan penyempurnaan proses evaluasi.
Berdasarkan hasil refleksi dan umpan balik yang diterima, evaluasi dapat diperbaiki dan disempurnakan. Di sini juga ada indikator keberhasilan pembelajaran. Beberapa aspek utama yang menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran. Yaitu indikator utama keberhasilan pembelajaran adalah sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Yang kedua, perkembangan keterampilan siswa. Di sini keberhasilan pembelajaran juga dapat diukur berdasarkan peningkatan keterampilan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas dan partisipasi siswa. Siswa yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran biasanya menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Keempat, pencapaian nilai atau skor ujian. Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran adalah hasil evaluasi berupa nilai atau skor ujian. Ini bisa berupa ujian tertulis, ujian praktek, atau bentuk penilaian lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, ketercapaian standar kompetensi. Keberhasilan pembelajaran ini juga dapat diukur berdasarkan seberapa mandiri dan bertanggung jawab siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Yang ketujuh, penerapan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah apakah siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang lebih luas. 8. Feedback atau umpan balik. Indikator keberhasilan pembelajaran juga dapat dilihat dari umpan balik yang diberikan oleh siswa maupun guru. Kesembilan, kepuasan siswa dan guru. Kepuasan yang dirasakan oleh siswa dan guru juga dapat menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Indikator ini meliputi A. Siswa merasa puas dengan cara guru mengajar dan materi yang diajarkan. B. Guru merasa puas dengan partisipasi dan hasil yang dicapai oleh siswa. C. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif untuk belajar. Ketiga, yaitu faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan pembelajaran serta pembelajaran remedial. Faktor penyebab kegagalan. Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam. Faktor internal terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu kognitif, kemampuan terbatas, sulit memahami konsep, gaya belajar tidak sesuai. Kedua, afektif, motivasi rendah, sikap negatif, dan emosi tidak stabil. Yang ketiga, psikologis, stres, masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kegagalan dari luar atau disebut juga dengan faktor eksternal. Terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu lingkungan, kondisi belajar tidak kondusif, fasilitas minim. Yang kedua, metode, pembelajaran monoton, tidak melibatkan siswa. Yang ketiga, sosial, masalah keluarga, ekonomi yang sulit. Selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan, terdiri dari beberapa faktor. Faktor internal atau faktor dari dalam. Kognitif, minat tinggi, kebiasaan belajar baik. Afektif, motivasi, sikap positif, serta rasa ingin tahu. Dan selanjutnya yaitu psikologis, stabilitas emosional, dukungan keluarga. Faktor eksternal atau faktor dari luar. Lingkungan, belajar kondusif, fasilitas memadai. Metode bervariasi, melibatkan siswa. Sosial, dukungan teman, panutan baik. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan pembelajaran remedial. Berikut langkah-langkah untuk mengoptimalkan pembelajaran remedial. Identifikasi kesulitan belajar, analisis penyebab bersama guru, rancang program sesuai kebutuhan, gunakan metode sederhana, melibatkan diskusi, evaluasi berkala dan refleksi siswa, libatkan orang tua dan konselor jika perlu. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.